Peter Salon Surabaya hari ini kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Rambut yang begitu keriting banget, padat banget, dan di bagian bawahnya tuh bekas ada bleachingan. Ini tentunya sangat memakan waktu dan sangat-sangat harus teliti dalam mengerjakannya. Nah, tenang saja Mbak, relax, santai. Santai tapi serius. Nanti kalau sudah lurus, lain kali ini rambut jangan dicabutin lagi Mbak ya. Oke, langsung saja kita lihat cara mengerjakannya. Ini rambut yang saya pegang ini, itu tuh bekas dicabutin. Katanya sih gatel banget menjelang tidur katanya. Ini lihat, teman-teman bisa lihat semuanya, rambutnya yang begitu keriting, padat, dan ini tentunya susah untuk disisir, ya. Itu yang di bagian atas tuh lumayan banyak itu bekas dicabutin, dan di bagian bawahnya itu bekas bleachingan dan sudah patah. Nah, tentunya ini untuk teman-teman semua, jika ada yang sama mengerjakan rambut yang seperti ini, kalian harus cek terlebih dahulu di bagian mana aja yang harus kena obat. Langsung yang pertama, jangan lupa dijepit dulu ya. Saya mengerjakannya ini di bagian sisi kiri terlebih dahulu. Dan ini sangat hati-hati saya mengerjakannya. Seperti yang sebelumnya, obat pokoknya jangan terlalu nempel ke kulit, sisakan 1 cm. Dan jari-jari kita tetap bermain untuk mengusap obat ke dalam rambut supaya obat itu merata ke sela-sela rambut. Di bagian bawahnya, karena ada bleachingan rambut, ini tidak saya obatin karena terlalu fatal nanti jika saya obatin. Obat ini saya memakai resisten, dan obat harus menutup ke dalam rambut. Pengerjaan ini butuh waktu yang agak cepat sedikit supaya tidak selisih terlalu lama antara di bagian bawah dan di bagian atasnya nanti. Jari-jari kita kanan dan kiri harus bermain, terus bermain. Jempol kita terutama yang di bagian kiri itu harus selalu meratakan obat setelah kita oles ke dalam rambut ya. Pengobatan batas sampai rambut yang ada bleachingannya ya. Untuk jenis rambut ini tuh biasanya rambut itu panjangnya tidak sama. Ada yang tumbuh sekitar 1 jengkal tangan, ada yang di bawahnya, ada lagi yang di bawahnya, dan seterusnya. Nah, ini yang kita harus lebih hati-hati dalam mengerjakannya. Harusnya kalau rambut ujungnya sama panjangnya, itu ditinggalkan, tidak dikenakan obat maksud saya ya. Tapi karena jenis rambutnya yang seperti ini, mau tidak mau ujung rambut kena obat semuanya. Bleachingan itu kalau kena obat itu bisa fatal jadinya. Ini yang di bagian atasnya. Nah, ini di bagian kiri. Teman-teman bisa lihat semuanya ya. Yang di bagian atasnya itu benar-benar rapet banget rambutnya ini. Dan mbaknya sih sangat santai. Santai tapi serius. Udah mbak, nggak usah terlalu mikir yang terlalu dalam, biar saya aja yang bekerja, mbaknya duduk santai. Nanti setelah ini semua saya oles, lanjut yang di bagian ujung itu saya oles masker ya.
Tujuannya dioles masker, ketika kita bilas nanti, itu rambut yang bleachingannya itu terlindungi dengan masker. Jadi ngekrusnya tidak tambah naik meskipun tidak merubah menjadi halus. Nah, ini yang di bagian kanan. Dan pengobatan setelah selesai, ini saya diamkan waktunya cukup lama ya, 1 jam lebih. Ini di bagian atasnya, tuh di bagian atasnya tuh bener-bener rambutnya ini setelah kena obat itu tidak bisa disisir. Kalau saya sisir itu percuma karena memakan waktu yang sangat lama dan rambut akan molor seketika. Ini saya mengaduk masker dan saya campur air sedikit, saya campur lagi dengan conditioner. Saya oleskan ke bagian tengah ke ujung batas yang ada warna yang bekas di bleaching ya. Ini setelah semuanya saya oles masker, saya diamkan. Nah, ini jam 1:05. Dan saya cuci jam 2:10. Jadi 1 jam lebih 5 menit. Lalu pembilasan obat pertama ini tidak perlu memakai conditioner, hanya dengan air biasa sampai bersih. Nah, setelah selesai pembilasan, lanjut ke pencatokan. Nah, ini lihat nih rambutnya, ya ampun mbak, rambutnya kenapa dicabutin mbak? Lain kali kalau misalkan sudah lurus, sudah itu jangan dicabutin, karena kalau masih pendek itu susah nanti mengerjakannya. Ini tidak merubah ya, yang bagian ujung tetap seperti awal, tidak merubah rambut krus atau lebih halus, tidak bisa, karena rambut ini emang harus dibuang dengan cara memotong. Bleachingnya tuh bener-bener sudah di level tinggi ya. Lanjut ke pencatokan. Pencatokan ini saya kasih suhu 200 dan saya ambil tipis-tipis. Catok tidak boleh terlalu lama nempel di rambut. Jadi ketika catok nempel di rambut itu harus langsung dijalanin supaya asapnya tidak meresap ke dalam kulit. Jika asap meresap ke dalam kulit itu akan sangat panas sekali. Makanya untuk teman-teman semuanya, pembilasan harus benar-benar bersih, tidak ada yang tersisa minyak sedikit pun di dalam kulit kepala maupun nempel di rambut. Karena kalau pembilasan kurang bersih itu akan mempengaruhi pencatokan kita. Catoknya jadi sangat lembab, terus tidak bisa kering, dan itu sangat-sangat lama nantinya. Catok terus berulang-ulang sampai asapnya keluar sedikit dari sela-sela rambut. Pencatokan dikatakan maksimal apabila asap yang keluar dari rambut itu sangat sedikit sekali. Pencatokan rambut seperti ini tuh membutuhkan waktu yang sangat lama loh teman-teman. Nih sudah saya netral dan saya diamkan selama 15 menit dan pembilasan memakai conditioner. Nah, ini setelah saya keringkan semuanya, saya perlihatkan yang di bagian ujung yang bekas di bleaching tadi, dan ini yang di bagian atas yang bekas dicabutin. Yang saya maksud di bagian tengah-tengah ini kan ada sebagian rambut yang tumbuh di tengah-tengah agak ke bawah. Nah, ini sebenarnya kalau panjangnya rata semua itu sangat bagus sekali. Yang di bagian bawahnya ini semua tidak merubah sama sekali ataupun tidak tambah ngekrus. Karena rambut seperti ini itu emang tidak bisa dikenakan obat step pertama. Nah, ini yang di bagian dalamnya ya. Rambut seperti ini emang tidak bisa 100% lurus. Yang jelas kita harus menjelaskan dulu di awal sebelum mengerjakan ya. Nah, setelah saya potong semuanya rambut di bagian ujungnya,
Jadinya modelnya tuh seperti bob ubur-ubur ya. Entah ini dipotongnya model seperti ini atau karena patah. Saya tidak bertanya sebelumnya ke tamunya ya. Ini mirip banget bob ubur-ubur. Dan tamunya ini sangat malu karena tidak pernah pakai poni. Dia ketawa-ketawa sendiri. Terima kasih yang sudah menonton video-video Peter Salon Surabaya. Semoga karya-karya Peter Salon Surabaya bisa bermanfaat. Selamat beraktivitas.